Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pencernaan dan metabolisme untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah biokimia yang disusun oleh Nur Anissa Afridalita, Della Aprilia, Leli Gusrianti, Aprilianda. Dosen pengampu Nurul Widya, MSc. Proses pencernaan makanan. Yang pertama, pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Yang kedua, pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Selanjutnya, proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan manusia. Makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Macam-macam jalur metabolisme. Jalur metabolisme yang berbeda berfungsi berdasarkan posisi dalam sel eukariotik dan signifikasi jalur di kompartemen sel tertentu. Misalnya, rantal transfer elektron dan fosforilasi oksidatif semuanya terjadi di membran mitokondria. Sebaliknya, glikolisis, jalur pentosa fosfat, dan biosintesis asam lemak semuanya terjadi di sitosol sel. Ada dua jenis jalur metabolisme yang dicirikan oleh kemampuannya untuk mensintesis molekul dengan pemanfaatan energi, atau jalur anabolik, atau memecah molekul kompleks dan melepaskan energi dalam prosesnya, atau jalur katabolik. Kedua jalur tersebut saling melengkapi karena energi yang dilepaskan dari satu jalur digunakan oleh jalur lainnya. Proses degradatif jalur katabolik menyediakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan biosintesis jalur anabolik. Selain dua jalur metabolisme yang berbeda adalah jalur amfibolik yang dapat berupa katabolik atau anabolik berdasarkan kebutuhan atau ketersediaan energi. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merubah suatu substrat kompleks melalui organ menjadi komponen-komponen penyusun sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino. Selanjutnya, katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Molekul-molekul yang besar dan rumit dalam tubuh itu kemudian dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Contoh proses katabolisme sama seperti halnya karbohidrat dari nasi yang masuk ke dalam tubuh. Anabolisme glikosis. Anabolisme adalah
proses pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Dibutuhkan energi untuk melakukan anabolisme. Berikut merupakan sumber energi dan cara energi tersebut digunakan dalam anabolisme. 1. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan peristiwa pembentukan karbohidrat dari bahan dasar berupa air dan karbon dioksida. Untuk melakukan fotosintesis, energi berasal dari cahaya sinar matahari. Fotosintesis terjadi pada klorofil pada tumbuhan. Klorofil adalah pigmen warna yang dapat menangkap energi dari cahaya matahari. Yang kedua, kemosintesis. Kemosintesis merupakan peristiwa sintesis senyawa organik dari senyawa organik melalui suatu reaksi kimia tertentu. Organisme yang dapat melakukan kemosintesis adalah bakteri kemoautotrof atau bakteri yang tidak memiliki klorofil. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini, terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perubahan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuccinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Proses glikosis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Pada jalur ini dihasilkan energi berupa ATP dan NADH. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Fungsi glikolisis adalah untuk menghasilkan prekursor metabolisme dan ATP serta NADH dari glukosa. Energi yang diperoleh dari glikolisis adalah minus 14,6 kCa/mol dan 36,5 kCa/mol. Total energi yang didapat adalah 51,1 kCa/mol. Sebagian besar energi potensial kimia tersimpan dalam pirufat dan dilepas ke lingkungan sebagai kalor atau panas.
kalor yang dihasilkan dari reaksi biokimiawi sel membantu sel menjaga thermal homeostasis.